No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia. Dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama. Ya, belajar bersama tentang kasus ambruknya IHSG yang membuat sentimen pasar anjlok dan pemerintahan Presiden Prabowo dalam bahaya. Ini kita belajar bersama ya. Jadi pasar modal Indonesia beberapa hari sedang sangat kacau, IHSG anjlok tajam, rupiah melemah drastis, dan investor mulai kehilangan kepercayaan. Sementara itu, kebijakan kontroversial bermunculan satu demi satu. Dari revisi Undang-Undang TNI, kasus Mayor Teddy, hingga proyek Danantara yang melibatkan Jokowi yang tidak jelas. Apakah ini awal dari tsunami ekonomi di Indonesia? Apakah kebijakan pemerintah saat ini tuh malah justru mempercepat krisis? Disengaja apa tidak ini, gitu kan? Makanya saya mau ajak Anda belajar bareng. Di video ini kita akan coba belajar dengan membedah alasan dibalik ambruknya IHSG, kesalahan-kesalahan strategis yang bisa memperburuk keadaan, dan solusi langkah-langkah apa yang harus diambil sebelum terlambat ya. Jadi peristiwa itu terjadi di hari Selasa 18 Maret 2025. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia mengalami penurunan tajam hampir 7%. Sementara negara-negara lain justru di Asia Tenggara justru lagi pada naik semua. Dan ini kemudian jadi memicu penghentian sementara perdagangan saham. Penurunan ini terjadi ya pada saat yang sangat anomali karena saham-saham Asia lainnya tuh lagi pada positif semua kok. Indonesia tiba-tiba ambruk sendiri. Ya, jadi bagaimana nih kita mencoba untuk mempelajari dan memahami fenomena ini? Karena penting buat kita rakyat semua itu untuk cerdas juga untuk melihat keadaan-keadaan ekonomi seperti ini ya. Ada sebuah faktor-faktor yang normal atau ada faktor-faktor yang hidden hands nih yang berperan gitu kan. Jadi pertama kita mesti lihat dulu, skimming dulu ya tentang faktor domestik yang menyebabkan kejadian itu. Pertama, memang terjadi defisit fiskal dan penurunan penerimaan pajak. Menkeu-nya sudah laporan pada Februari 2025, APBN Indonesia mencatat defisit sebesar 31,2 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto ya. Tentu saja sentimen pasar langsung negatif ya. Defisit ini sebagian besar disebabkan karena penurunan penerimaan pajak sampai 30,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terkait dengan implementasi sistem Cortex yang dianggap membebani pengusaha sehingga mengurangi penerimaan negara. Saya tambahin lagi, ada satu faktor lagi, penurunan kemampuan ekonomi kelas menengah sampai di bawah 20%. Dan itu memengaruhi penerimaan pajak, sangat memengaruhi ya. Kemudian, apalagi yang menjadi faktor utama? Program sosial ambisius dan pemotongan anggaran. Pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan program makan gratis bagi 82,5 juta anak sekolah dan ibu hamil dengan anggaran sangat raksasa mencapai 28 miliar US dollar per tahun. Untuk mendanai program ini, pemerintah melakukan pemotongan anggaran-anggaran secara signifikan, termasuk 24% di sektor pendidikan dasar, 39% di sektor pendidikan tinggi, 18,5% di kesehatan, dan 73% di pekerjaan umum. Coba bayangkan. Dan semua alokasinya di program makan gratis yang tidak jelas targetnya dan tujuannya apa. Tentu saja pemotongan ini memicu protes luas, terutama dari mahasiswa yang khawatir tentang masa depan pendidikan dan kesempatan kerja selanjutnya. Ya, makalah demo-demo, dan ini tentu saja sangat mempengaruhi sentimen pasar. Kemudian ada lagi beberapa hari ini rumor pengunduran diri Menteri Keuangan. Ini kan juga merupakan sebuah desas-desus
yang menambah ketidakpastian di pasar. Karena Bu Sri Mulyani Indrawati ini kan bosnya keuangan Indonesia. Jadi ketika ada desas-desus pengunduran diri dan alasannya juga tidak terlalu jelas, itu kan jelas bikin pasar jadi goncang gitu kan ya. Walaupun ya pada press release yang baru aja kita dengar beliau membantah rumor tersebut dan menegaskan komitmen terhadap disiplin fiskal, tetapi kan kekhawatiran investor tetap ada. Jangankan investor, kita-kita rakyat aja juga khawatir nih gimana sih ceritanya. Kalau mundur-mundur aja gitu loh, maju mundur nggak jelas ya, kitanya juga jadi pening kan. Udah kalau mau mundur-mundur aja. Kalau mau enggak ya nggak usah ada rumors gitu kan. Belum lagi faktor global, ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat gitu kan antara Amerika dan China, serta konflik di Timur Tengah. Ini menciptakan ketidakpastian secara global dan mempengaruhi sentimen investor. Jadi meskipun bursa Asia lainnya, negara-negara Asia lainnya itu masih menunjukkan ketahanan, tapi IHSG lebih rentan terhadap sentimen negatif karena faktor domestik ya. Jadi Indonesia ini syarat dengan faktor domestik yang bikin sentimen negatif terhadap pasar saham. Ya dampaknya investor menarik modal. IHSG ambruk dan ekonomi Indonesia tuh makin terpuruk. Coba. Jadi faktornya itu kombinasi faktor domestik yang tadi saya sebutkan dan faktor global menciptakan tekanan signifikan pada IHSG. Defisit fiskal yang sudah diumumkan, penurunan penerimaan pajak itu menunjukkan tantangan dalam pengelolaan anggaran negara. Gimana nih ceritanya gitu. Program sosial yang ambisius dan tidak jelas targetnya dan tidak jelas juga mau sampai kapan. Ya walaupun tujuannya mulia ya memberi makan sama anak-anak gratis gitu ya. Tapi kan ini mana uangnya gitu kan ya. Jadi bikin timbul kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal dan prioritas pengeluaran pemerintah. Jadi kayak pemerintah tuh nggak punya prioritas di dalam pengeluaran. Mana yang prioritas, mana yang enggak tuh nggak jelas. Karena pemotongan anggaran di sektor-sektor penting malah dilakukan. Sedangkan pemberian makan gratis yang tidak terlalu jelas dampaknya malah dialokasikan gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rumors tambah lagi. Pengunduran diri pejabat tinggi, menteri keuangan lagi, nambah ketidakpastian politik yang sama sekali tidak disukai oleh investor. Jadi ketegangan geopolitik global memperburuk sentimen pasar, membuat investor cenderung menghindari aset-aset berisiko di negara-negara yang kayak Indonesia gini, yang fondasi keuangannya itu sangat rapuh. Jika pendekatan yang diambil adalah menghentikan program makan gratis dan mengganti menteri keuangan, maka langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk memastikan transisi yang efektif tanpa merusak kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi ya. Jadi ini usulan saya dua. Satu, hentikan dulu program makan gratis. Hentikan dulu, bukan hentikan ya, tapi hentikan dulu. Ya, menegaskan program ini ditunda, dikomunikasikan dengan baik, bukan dibatalkan, untuk mencegah keresahan sosial dan politik. Kemudian mengubah narasi program dari program makan gratis untuk semua menjadi subsidi gizi terarah bagi kelompok miskin dan rentan, dan dengan segala macam inovasi yang lain. Jadi digeser, diubah, rebranding, ya, jangan makan gratis gitu. Jadi rebranding, ya. Subsidi gizi itu paling bagus tuh. Subsidi gizi bagi kelompok miskin dan rentan. Nah, itu kan bagus ya. Kemudian lakukan realokasi anggaran untuk sektor prioritas. Kembalikan lagi dong. Dana-dana yang dipotong itu, waduh, kacau balau ya kalau sektor pendidikan yang dipotong, kesehatan dan infrastruktur dasar yang dipotong itu gimana untuk makan gratis ya. Maka sekarang ini mesti segera nih pemerintah memastikan pemulihan ekonomi mikro dan UMKM agar berperan besar dalam stabilitas nasional di bawah. Karena mereka ini kan fondasi ya. Dan ini memungkinkan untuk terjadinya resiliensi ekonomi nasional dari bawah. Ya, kemudian hindari krisis sosial akibat penghentian program makan gratis karena udah beberapa bulan. Itu kan khawatirnya juga kalau dihentikan tiba-tiba juga ada dampak sosial. Maka perlu disiapkan substitusinya dalam bentuk program kompensasi. Misalnya BLT berbasis data real ya. Jadi rakyat juga tahu sementara kita lagi tiarap dulu tentang program makan gratis, sementara masyarakat yang berharap dikasih BLT dulu sementara waktu. Kemudian bangun ketahanan pangan lokal bukan dengan subsidi besar-besaran, tapi dengan insentif bagi petani dan usaha kecil di sektor pangan untuk menjadi
program pendorong bagi substitusi program makan gratis. Kemudian yang kedua nih usulan saya, ganti Menteri Keuangannya. Ganti ganti aja. Kayaknya Ibu Sri Mulyani juga senang kok kalau diganti. Karena beliau itu kan situasinya itu kan udah stuck ya, udah nggak punya ide lagi gitu loh. Karena udah terlalu lama kan jadi Menteri Keuangan. Ya, jadi nggak apa-apa juga waktu Bu Sri Mulyani di pemerintahannya Pak SBY juga kan diganti kan ya. Nggak ada masalah. Dan itu malah membawa sentimen positif bagi kalangan investor maupun lembaga keuangan global loh kalau berani mengganti dengan figur pengganti yang memiliki kredibilitas tinggi. Saya rasa salah satu dari 3 wakil Menteri Keuangan itu bisa. Mereka orang-orang yang kredibel ya. Dan dipercaya oleh investor. Dan dia juga harus sosok yang memahami dinamika ekonomi politik, berpengalaman, bisa komunikasi dengan baik dengan Presiden, DPR, dan pelaku pasar. Dan harus segera diumumkan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau enggak bisa terjun-terjun bebas nih, nggak cuma pasar modalnya, nggak cuma sahamnya, tapi juga rupiahnya ya. Ini kan ngeri sekali gitu. Jadi periode transisi antara pemerintah rezim yang kemarin dengan pemerintahnya Presiden Prabowo ini harus dipersingkat. Persingkat deh, kan udah 5 bulan juga ya. Jangan ada Jokowi di mana-mana di pemerintahan Presiden Prabowo itu mengganggu transisi, ya. Kemudian reshuffle lah menteri-menteri yang berkorelasi dulu ya, yang relevan dengan ambruknya IHSG, terutama menteri-menteri yang berkaitan dengan keuangan, ekonomi, perdagangan. Mana-mana yang tidak capable dalam 5 bulan ini ganti reshuffle dengan orang-orang yang bagus, maka insya Allah sentimen pasar cepat untuk beralih menjadi positif ya. Jadi kembalikan stabilitas dan tugas Menteri Keuangan yang baru, kembalikan stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Revisi target pertumbuhan ekonomi 2025 yang bombastis ya 8%. Pakai skenario realistis karena yang terjadi di domestik kita konstruk di global juga. Jadi kayaknya pertumbuhan ekonomi 18 itu sungguh tidak masuk akal. Jadi yang masuk akal aja lah ya. Kemudian pasar keuangan itu pasti merespon positif kalau Menteri Keuangan diganti dengan orang yang kredibilitasnya tinggi. Kemudian kan udah kejadian defisit APBN kan bisa dikontrol. Pengeluaran-pengeluaran mana bukan pemotongan ya, terutama yang dalam bentuk program makan gratis itu di hold dulu supaya defisit APBN-nya itu bisa normal kembali. Kemudian risiko-risiko apa kalau kedua hal ini dilakukan ya, pemberian program makan gratis itu dilakukan, penyetopan gitu, apa yang mesti dimitigasi resikonya. Mungkin protes sosial dari pendukung program makan gratis ya. Nah, itu harus ditangani dengan komunikasi publik yang baik dan program kompensasi yang terarah. Kemudian ketidakpastian investor jika transisi kepemimpinan keuangan terlalu lama, nggak segera diganti, nggak segera ada kepastian. Ya, ini akan bikin investornya nggak merasa pasti dengan pasar Indonesia. Kemudian tantangan politik di DPR dan internal koalisi. Presiden Prabowo harus bisa segera mengkonsolidasikan dukungan politik dan loyalitas politik ya. Jadi ketika menghentikan program makan gratis sementara dan melakukan penggantian terhadap Menteri Keuangan, itu akan dianggap oleh semua stakeholder sebagai strategi drastis yang bagus dan bisa mengembalikan stabilitas fiskal. Ya, tetapi memang harus dilakukan perhitungan matang ya, agar tidak menimbulkan krisis politik dan sosial yang baru. Itu kasihan rakyat deh, kalau sampai ada krisis politik dan sosial. Dan keberhasilan langkah ini tergantung pada kecepatan satsetnya Presiden Prabowo. Tergantung pada bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan tepat. Dan pemilihan figur pengganti Menkeu yang cocok, yang bagus, yang bersih. Kemudian bagaimana satsetnya dia dalam kecepatan implementasi kebijakan baru. Dan ini semua akan mempengaruhi sentimen pasar. Mudah-mudahan bagus. Ya. Jadi kepercayaan pasar itu sangat tergantung pada sinyal yang diberikan pemerintah. Jika keputusan yang diambil terburu-buru, kontroversial, atau terkesan tidak strategis, maka pasar akan merespon negatif yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan mempercepat pelarian modal. Sekarang ini pemerintah Presiden Prabowo itu harus tahu lah, harus tahu diri bahwa kepercayaan pasar terhadap pemerintahan, terhadap Presiden Prabowo itu belum stabil. Sampai dengan saat ini, setelah 5 bulan, pasar tuh masih menunggu beberapa faktor kritis sebelum benar-benar menerima kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai market friendly. Ya.
Kemudian legitimasi politiknya juga belum kuat. Koalisi yang ada ini kan masih dalam dinamika internal ya. Terutama peran Jokowi yang masih kemana-mana ini loh, ini sangat mengganggu, sangat mengganggu dinamika koalisi. Dan itu juga membuat dukungan parlemen juga nggak solid ya. Terutama dalam isu-isu sensitif seperti revisi Undang-Undang TNI, kebijakan fiskal gitu ya. Terus ada kebijakan-kebijakan yang nggak sinkron dengan pasar dan terlalu cepat dan tidak jelas, misterius gitu ya. Untuk apa sih gitu? Misalnya, kenapa mesti sekarang Mayor Teddy jadi letkol? Kenapa mesti sekarang sih? Jadi pasar tuh lihat sebagai presiden buruk dalam reformasi militer. Kenapa nggak nunggu undang-undang TNI-nya selesai dulu misalnya? Kan dia juga nggak buru-buru pengen jadi letkol, nggak buru-buru pengen jadi orang teman-temannya aja masih pada kapten kok gitu. Jadi bisa di apa ya, keputusan-keputusan impulsif khas Presiden Prabowo itu ditata deh, di manage ya. Kemudian tambah lagi revisi Undang-Undang TNI ini kan juga tergesa-gesa banget sampai sembunyi-sembunyi di hotel segala gitu. Ya, jadi ini memicu ketidakpastian hukum dan persepsi politisasi militer dan bikin desas-desus yang bikin pasar makin nggak stabil. Kemudian ada lagi Danantara. Kok ya Jokowi ada di situ? Udah jelas Jokowi ini adalah obsolete ya. Udah barang reject, expired. Jadi pasar pun udah menganggap dia tuh expired. Jadi jangan dipaksain. Untuk apa sih mempertahankan pengaruh Jokowi? Udah nggak ada kok. Dikit lagi pengaruhnya udah nggak ada. Itu bikin investor ragu. Kemana sih arah ekonomi Presiden Prabowo nih? Kok masih ada aja Jokowi? Kok nggak percaya diri begitu gitu kan? Nah karena itulah maka kemudian hasilnya adalah IHSG mengalami tekanan berat. Tambah lagi dengan kebijakan yang meningkatkan ketidakpastian, tambah berat lagi. Impactnya rupiah melemah, capital outflow tinggi, ya, dan ini sangat butuh stabilitas, bukan kebijakan eksperimentatif. Dan krisis fiskal bisa makin dekat jika kebijakan yang diambil tidak memperhitungkan keseimbangan APBN. Ya, sekarang kita udah bahas-bahas dan segala macam, kita coba solusi ya, fokusnya. Tadi saya udah bilang solusinya, ya. eh, Ganti sementara program makan bergizi gratis itu dengan program yang lain. Kedua, ganti Menteri Keuangan, ya. Nah, fokusnya pada stabilitas tuh kalau kayak gitu, ya kan? Karena kita ngejar stabilitas, maka rakyat ditenangkan. Udah, program makan gratis sementara di hold dulu sambil mencari dana yang cocok. Jadi bukan dengan motong-motong anggaran gitu kan. Jadi tundalah, Presiden Prabowo harus mampu untuk menahan diri dari membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Sampai Presiden Prabowo itu punya legitimasi penuh dan perkiraan saya baru trimester kedua di tahun 2025. Tapi ya nggak apa-apa, better late than never gitu. Daripada sekarang malah bikin segala macam kegaduhan-kegaduhan ya. Revisi Undang-Undang TNI itu harus dikaji lebih dalam. Bener nggak sih harus sekarang banget gitu? Harus sekarang banget nggak sih? Bisa nggak ditunda sampai semua rakyat di bawah itu ngeh paham gitu. Jadi harus ada komunikasi politik yang bagus antara presiden, pemerintah dengan DPR dan juga dengan masyarakat. Dan dalam masa situasi seperti ini jangan ada langkah militer yang memicu sentimen negatif. Ya, karena itu akan jadi isu kontroversial ya dan akan mengintervensi keuangan. Jadi jangan dulu, jangan bikin langkah-langkah militeristik, jangan. Dan antara perlu ditinjau ulang. Untuk apa Jokowi masih ada di situ tuh untuk apa? Dia nggak ada kepentingan apa-apa. Orang ekonomi juga bukan kan. Jadi nggak perlu lah. Sekarang kan dia udah layperson orang biasa. Jadi kita lihat kapasitasnya. Kalau mau diajak untuk melakukan segala sesuatu yang sangat urgent dan penting buat masyarakat, buat bangsa dan negara ini ya nggak perlu memanggil dia untuk mengisi jabatan tersebut. Dan sekarang tuh kirim sinyal positif ke pasar. Bentuk kabinet ekonomi yang kuat, kalau perlu reshuffle, beberapa nama yang memang kelihatan 5 bulan ini nggak bisa kerja, reshuffle aja deh. Ganti dengan tokoh-tokoh yang dipercaya oleh investor dan pasar global. Lalu jaga kebijakan fiskal tetap disiplin. Jangan membuat program populis yang tidak memiliki sumber pendanaan jelas, tujuannya juga nggak jelas. Ya. Kemudian jangan bikin perubahan kebijakan yang besar tanpa konsultasi luas, terutama yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan hukum. Ya,
Jadi konsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi, oligarkinya dirapiin, elit-elit politiknya dirapiin, sehingga dengan itu terjadilah koalisi yang lebih solid, jauh lebih solid ya di DPR. Kemudian PR berikutnya adalah berilah kepastian kepada dunia usaha bahwa kebijakan Prabowo akan pro investasi, pro stabilitas, dan pro pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar manuver politik jangka pendek. Ya, jadi pemerintahan Presiden Prabowo harus hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan di bulan-bulan awal ini, karena pasar dan investor juga rakyat masih dalam mode wait and see. Jika langkah-langkah yang diambil tidak terencana dengan baik, Indonesia bisa mengalami kolaps loh, krisis kepercayaan ekonomi yang sangat dalam. Maka sekarang benar-benar dibutuhkan stabilitas dan kepastian ekonomi. Jangan rusak lagi dengan kebijakan yang terkesan tergesa-gesa, kontroversial, atau berbau politisasi. Silahkan buat Anda yang punya pendapat, tulis di komentar ya. Ayo kita diskusi sama-sama, sama-sama belajar. Tekan like, subscribe untuk terus belajar dan belajar bersama saya. Sehingga kita semua menjadi rakyat yang cerdas, kritis, dan sekaligus solutif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.